Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadha al-yawm al-khamis الثامن والعشرين من شهر شعبان واصل قراءتنا في الملخص في شرح كتاب التوحيد. Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan. Pada pagi hari ini 28 Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas. Penjelasan dari Kitab Tauhid karya Syekh Saleh Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala babun minasyirki lubsul hilqati wal khayt wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Bab termasuk dari kesyirikan memakai nama halqah, gelang, kalung atau yang semisalnya. Nah, untuk meraf'il bala au daf'i dalam dengan tujuan menghilangkan menolak bala. Nah, menggunakan ini apa namanya cincin, gelang, kalung dalam rangka menolak bala, menghilangkan bala. Termasuk kesyirikan minasy. Yang mana ini merupakan penjelasan dari bab yang kemarin. Ya disebutkan di sini wa syarhu hadhi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Setelah bab yang kemarin tafsir tauhid. Nah, itu adalah bab-bab yang menjelaskan tauhid dari eh s- nah, penjelasan syirik asghar, syirik akbar. Nah, ada gulu, ada bid'ah, bab-bab yang menjelaskan eh, bahaya-bahaya yang dapat menghilangkan tauhid. Demikian kita mempelajari syirik jadi ceritanya ini untuk menyempurnakan tauhid. Dan karena memang tauhid tidak akan sempurna sampai kita betul-betul tahu dan menjauhi apa itu kesyirikan yang mana sih. Ternyata ada banyak sekali. Ini disebutkan oleh Syekh di kitab Tauhid. Insyaallah kita akan melewati semuanya. Wa qaulillahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Az-Zumar At-Tamin wal Thalathun. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah?" Katakanlah wahai Muhammad, "Ma fara'aitum ma tad'una min dunillah?" Kalau begitu, tahukah kalian tentang apa yang kalian sembah selain Allah? Nah, jika Allah Subhanahu wa taala hendak mendatangkan bencana, hal hunna kashifatu durri? Apakah mereka sesembahan-sesembahan kalian itu yang kalian sembah itu mampu untuk menghilangkan bencana itu? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Nah, nah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan bencana kepadaku. Apakah mereka mampu untuk menghilangkan bencana tersebut? Atau jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka sesembahan-sesembahan kalian itu dapat mencegahnya? Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah hasbiyallah sebagai pelindungku. Nah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya orang-orang yang bertawakal berserah diri. Kata Syekh Saleh Hafizahullah menjelaskan, beliau memulai dengan munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab kitab tauhid. Anahu yatadamman dzikra syai'in mimma yudad tauhid wa huwa
iltimasu raf'id durri au daf'ihi min ghairillahi litahdhiri minhu fa inna tauhida yu'raf bididdihi. Bab ini memuat penyebutan penyebutan sesuatu yang dapat yang bertentangan dengan tauhid, yakni iltimas raf'id dar au daf'ihi min ghairillah litahdziri minhu. Sesuatu yang bertentangan dengan tauhid, yaitu mencari tolak balak yang dapat menolak atau menghilangkan bencana dari selain Allah. Mencari ini yang dapat menghilangkan bala dari selain Allah. Demikian Al-Musannif menyebutkannya litahdziri minhu, sebagai peringatan darinya. Ya, jadi disebutkan demikian adalah kesyirikan. Ini perbuatan kesyirikan. Ini maksudnya adalah tahdzir minhu, sebagai peringatan. Peringatan keras, jangan dilakukan. Fa inna tauhid yu'rafu bididdihi. Tauhid diketahui dari melalui lawan tauhid, diddihi. Nah, demikian. Bab-bab istilahnya sejenis ini. Disebutkan kejelekan lawan dari tauhid yang bertentangan dengan tauhid untuk tahdzir min, berhati-hati. Kemudian beliau menjelaskan minasyirki. Nah, di sini minasyirki lubusul. Ai min tab'idiyah. Min tab'idiyah. Ai minasyirkil akbar in i'taqada anna hadhihi asya' tanfa' au tadurru bidzatiha au minasyirkil asghar in i'taqada anna sababun linaf'i wad-dur. Min dari minasyirki ini merupakan min tab'idiyah, menunjukkan sebagian. Sebagian dari kesyirikan dan termasuk dari kesyirikan itu adalah minasyirkil akbar, maknanya dari di antara syirik akbar jika kalian meyakini bahwa sesuatu-sesuatu ini dapat dengan sendirinya memberi manfaat atau memudaratkan dengan sendirinya. Ini minasyirki akbar. Bisa juga minasyirkil asghar jika keyakinannya itu adalah sebatas sebab linaf'i wadurri. Sebab untuk apa namanya, mendapat manfaat atau menolak bahaya. Ini dari minasyirki. Kemudian al-hilqah kullu syai'in mustadirun. Hilqah adalah segala sesuatu yang bentuknya melingkar. Hilqah. Wa nahwi hima min kulli ma yulbas au yu'allaq li hadhil gharadi. Dan yang selain keduanya. Ya, di sini termasuk dari kesyirikan, kesyirikan asghar, atau kesyirikan akbar terkandung keyakinannya tadi itu sudah kita baca, menggunakan hilqah wal khait atau sejenisnya, yakni sejenisnya dari segala sesuatu yang dikenakan atau digantungkan dengan tujuan ini. Mungkin bukan kalung, bukan gelang, bukan cincin, atau yang bentuknya melingkar. Tapi bisa juga sesuatu yang umum sifatnya dipakai, dikenakan, misalnya baju atau celana, nah, atau yang digantung, misalnya menggantungkan kayu, bukan sesuatu yang mustadir atau bukan sesuatu nah yang mirip gelang. Yang penting tujuannya untuk daf'il bala, raf'il bala. Nah, yang tujuannya sama-sama untuk menolak bencana atau mendatangkan manfaat, maka ini termasuk dari minasyirki.
Raf'ul bala izalatuhu ba'da nuzulihi. Daf'uhu man'uhu qabla nuzulihi. Nah, menolak bencana, menghilangkan al-bala berarti menghilangkan setelah kejadian. Wadaf'uhu menolaknya, yakni mencegahnya, mencegah sebelum kejadian. Demikian makna dari minasyirki lubusul hilqa wal khayd wa nahwi ma li raf'il bala au daf'ihi. Termasuk dari kesyirikan adalah menggantungkan sesuatu ya dalam rangka menolak bala atau menghilangkan bencana. Dan tidak sebatas hanya gelang, cincin, kalung, tapi segala sesuatu disebutkan oleh Syekh. Baik itu dikenakan, digantung, ditaruh, atau diapa-apakan dengan tujuan seperti itu, maka itu minasyirki. Nah, afara'aitum. Ini di ayatnya disebutkan. Akhbiruni. Ya, ini kabarkanlah kepadaku. Nah, ternyata terjemahannya adalah akhbiruni. Katakanlah, kabarkanlah, kalian kabarkanlah. Ma tad'una min dunillah. Ya, ini tas'alunahu jalbal khairi wa daf'ad dhurri. Min dunillahi ghairuhu minal andadil alihah. Bidurrin bimaradin au faqrin au bala'in au syiddah. Nah, kita baca dulu. Hal hunna kashifatu durrihi ay la taqdir ala dhalik. Birahmah ay bisihhatin wa afiyatin wa khairin wa kashfi bala'in. Hasbiyallah ay Allah kafini wa kafi man tawakkal alaihi. Nah, demikian. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Afara'aitum akhbiruni. Kabarkanlah kepadaku. Ma tad'un tas'alunahu jalbal khairi wa daf'ad durri. Nah, ini yang kalian minta agar mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Apakah sesuatu-sesuatu itu adalah min dunillah dari selain Allah, minal andadi wal alihah, sekutu-sekutu kalian, ilah-ilah sesembahan-sesembahan kalian. Nah, ini kan kabarkanlah kepadaku bahwasannya ini sekutu-sekutu ilah-ilah sesembahan-sesembahan kalian ini jika Allah menginginkan bencana kepadaku, apakah mereka-mereka ini bisa menolak bencana tersebut? Durrin, bimaradin, au fakrin, au bala'in, au syiddah. Penyakit ya berupa penyakit, bencana, bencana berupa penyakit durrin, kemiskinan, bala atau kesulitan. Apakah sesembahan-sesembahan kalian itu, Anda sekutu-sekutu, itu mereka bisa menolak ini semua? Ya inilah takdir ala dzalik enggak bisa, tidak bisa. Kemudian sebaliknya disebutkan di ayat. Jika Allah menghendaki rahmat, memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahannya? Rahmat adalah bisihatin wa afiyah, kesehatan, keselamatan, kebaikan, terhindar dari berbagai bala, bencana. Nah, ayolah takdiru ala dzalik. Tentu saja mereka tidak bisa mencegah rahmat ini. Hasbi Allah. Cukuplah bagi Allah. Nah, bagiku Allah. Yani Allah subhanahu wa ta'ala mencukupiku. Dan mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hasbi Allah. Alaihi yatawakkal mutawakkilun. المعنى الإجمالي للآية يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله هل تقدر على النفع والضر فلا بد أن يعترفوا بعجزها عن ذلك فإذا كان كذلك بطلت عبادتها من دون الله
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang musyrik dengan pertanyaan soal inkar, dan pertanyaan pengingkaran mengenai berhala-berhala mereka yang mereka sembah selain Allah. Hal taqdiru ala naf, apakah berhala-berhala tersebut mampu memberi manfaat atau menolak menimpa bahaya? Nah, atau menimpakan bahaya? Fala budda an ya'tarifu bi ajziha an dzalik. Mereka pasti mengakui, mengetahui betul-betul bahwasannya berhala-berhala tersebut tidak mampu dalam hal tersebut. Nah, jika demikian, batil, maka batillah ibadah-ibadah. Nah, kalian kepada selain Allah Azza wa Jal. Karena ternyata memang tidak bisa apa-apa. Hanya Allah lah satu-satunya yang mampu memberikan manfaat, menolak bencana, memberikan bencana. Demikian. Insya Allah Ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait mengenakan halqah khaid atau yang semisalnya yang disebutkan di ayat ini, berdoa dalam rangka menghilangkan al-bala, menghilangkan bencana atau menolak bencana. Semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai macam kesyirikan. Allah Ta'ala alam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.